Saya yang terutama sekali adalah menjelaskan pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam bahasa adalah ahlu golongan di ahlul bait, keluarga di rumah. Jadi ahlu ini adalah keluarga ataupun suatu golongan sunnah. Sunnah itu perkataan dasarnya mana jalan, yang namun yang dimaksudkan dengan sunnah ini di sini adalah barang yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik melalui hadis, ayat Al-Quran atau hadis kudusi. Jadi bukan sunnah dengan makna khusus, yaitu barang yang diperbuat oleh Rasulullah, barang yang dikatakan oleh Rasulullah, ataupun barang yang ditetapkan oleh Rasulullah. Itu sunnah yang khusus. Tetapi sunnah di sini termasuk tiga sunnah tersebut: barang yang dikatakan oleh Nabi, barang yang ditetapkan oleh Nabi, barang yang diperbuat oleh Nabi, termasuk ayat Al-Quran dan hadis kursi. Hadis kursi kan perkataan Nabi lebih dari Allah. Maka pendek secara singkat, sunnah yang dimaksudkan ini adalah ajaran dari Rasulullah tentang agama, yaitu adil, yang rukun adil ini adalah tiga. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Jadi maka dalam hal ini sunnah yang dimaksud ini adalah benar kepada sunnah dalam beramal, sunnah dalam beriktikad, dan sunnah dalam berihsan ataupun berikhlas, berakhlak. Baik berakhlak sesama manusia ataupun berakhlak dengan baik ataupun kita, misalnya kita melakukan ibadah. Hadirin yang saya hormati, dari pengertian Ahlus Sunnah telah kita ketahui bahwa pengikut Rasulullah secara lengkap dari ajarannya, wal jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kata-kata al jamaah banyak ulama mentafsirkan dengan pentafsiran yang berbeda. Yang namun pentafsiran itu dapat kita satukan. Maksud jamaah itu adalah jamaah para sahabat, jamaah para tabi'in, jamaah para tabi'in, dan jamaah sehingga sampai pada masa kita. Dalam arti sunnah ajaran Rasulullah sampai kepada kita melalui sanad yang berjenjang secara berjamaah kepada Rasulullah SAW. Bukan sunnah yang kita baca dari tulisan-tulisan kemudian kita kumpulkan dengan kita ini yang betul sunnah. Itu bukan sunnah wal jamaah, tetapi sunnah dalam
penilaian kita sendiri, kita seorang. Jadi kalau membaca hadis, membaca ayat, kita memahami dengan pikiran kita, orang lain memahami dengan pikiran orang lain lagi memahami dengan kadang-kadang tumbuhlah pengertian yang berbeda-beda, sehingga sunnah itu telah berpisah-pisah, tidak lagi secara jamaah. Maka disinilah dinamakan ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlus sunnah tidak ada jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah. Pada masa sekarang memang semua golongan telah menyatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Untuk kita ketahui mana yang benar, mana yang salah, marilah kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran tatkala kita berselisih paham. Kita berselisih paham. Apabila orang mengatakan saya ahlus sunnah, yang lain ahlul bidah. Orang lain mengatakan saya ahlus sunnah, orang lain ahlul bidah. Itu yang dimaksudkan oleh Allah. Apabila kamu berselisih, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Rasul yang dimaksud di sini adalah hadis peninggalan Rasulullah. Bila kita telah berselisih dalam mengartikan atau memahami sesuatu, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Dalam hal Ahlus-Sunnah wal Jamaah, kita kembali kepada Al-Quran. Tatkala Allah memerintahkan di dalam Al-Quran kepada orang yang tidak ada ilmu, termasuk belum mempunyai ilmu tentang sunnah, mana yang sebenarnya sunnah ini, bagaimana kita berbuat sunnah, karena kita tidak melihat Rasulullah, hanya menerima perkataan dan perbuatan ataupun berita tentang perbuatan Rasul, di mana perbuatan yang dibawakan kepada kita adalah masih banyak yang berbeda-beda. Jika kita tidak mengerti sunnah, maka berarti kita tidak ada ilmu tentang sunnah. Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahli fikih. Ahli fikih, bukan ahli fikih. Dalam Quran Allah mengatakan ahli fikih. Zikri kalau oleh mufasir diterjemahkan dengan ilmu. Dalam Asbabun Nuzul, ayat tersebut adalah diturunkan untuk orang kafir. Maka ia mengatakan, kenapa tidak diutus malaikat? Kenapa tidak diutus malaikat? Kalau memang itu Rasulullah, kenapa bukan malaikat yang diutus? Maka Allah dalam ayat tersebut mengatakan, sejak dulu sebelum Muhammad, semua Rasul adalah dari manusia, tidak ada dari malaikat. Was'alim ahla dzikri, maka bertanyalah kamu pada ahla dzikri, orang yang mengingat ilmu di dalam Taurat dan Injil.
dengan cara belajar daripada ahlinya, yang ahlinya belajar daripada ahlinya, sehingga sampai kepada yang punya Taurat dan Injil. Jadi ilmu mereka bersama, bukan sekedar membaca Taurat, memahami dengan pikirannya. Ayat tersebut walau diturunkan asbabun khusus, tetapi kaidah menyatakan al-iktibar di umumil lafaz la bi khusus sabab. Kalau iktibar di khusus sabab, kita tidak ada hukuman, tidak ada hukum apa-apa, sehingga sebab semua ayat Quran mereka Quran turun ada sebab. Jadi diperintah kepada sebab itu saja, kita enggak perintah. Maka dalam hal ini untuk mengetahui tentang Ahlussunnah wal Jamaah, juga kita harus bertanya kepada ahli dzikir. Ahli dzikir itu siapa? Itulah orang yang mempunyai ilmu dengan mengingat, bukan dengan mengolah dengan pikiran. Kalau yang namanya mengingat itu adalah nakal. Kita ingat, apa yang kita ingat? Apa yang telah kita lihat? Itu mengingat. Kalau berpikir, bukan mengingat. Itu beda ahli fikih dengan ahli fikih atau ahli ra'i. Ahli ra'i orang yang pandai mengolah pendapat dengan cara pikiran. Ahli fikih orang yang pandai mengingat apa yang didengarkan dari gurunya. Di sinilah maksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah sunnah yang kita dengar daripada guru, dan guru kita didengar daripada gurunya, gurunya dengar daripada gurunya, sehingga berjenjang sampai kepada Rasulullah. Itulah yang namanya ilmu besar. Itu di dalam kembali kepada Al-Quran. Jadi kesimpulan dalam Al-Quran adalah sunnah, ajaran Rasulullah yang kita terima dari guru dengan cara bersama, bukan ajaran Rasulullah yang kita baca dari bacaan dari kalangan bebas, sehingga kita olah dengan pikiran ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah. Kalau begitu caranya, mesti agama ini banyak sekali berpecahan. Tetapi kalau mengingat apa yang diterangkan oleh guru dan jamaah guru diterangkan oleh gurunya, itu sampai sanadnya kepada Rasulullah, insya Allah sunnah itu tetap berlaku secara berjamaah, bukan mufaedah. Itu kembali kepada Al-Quran. Di dalam kita mengolah ataupun mencari Ahlussunnah wal Jamaah kepada hadis, di sini Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam dua hadis. Yang pertama, tatkala mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kamu yang hidup sampai kepada masa yang berpecahlah umat Islam, kamu harus berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Di sini jelas Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, bila hidup di masa yang umat Islam berpecah belah, maka yang menjadi pegangan adalah apa yang disampaikan oleh Khulafaur Rasyidin. Ini berlaku untuk para sahabat dan para tabi'in. Sedangkan untuk generasi selanjutnya, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, tatkala Rasulullah menceritakan perpecahan kaum Yahudi, perpecahan kaum Nasrani, sehingga Rasulullah mengatakan umat Islam pun akan terpecah 73 golongan,
72 golongan dalam neraka, satu golongan dalam surga. Maka para sahabat bertanya, mana yang satu golongan itu? Katanya al-jannah.